Selamat, saya ucapkan selamat kepada Pak Ganjar. Insyaallah amanat yang diembankan bisa dibawa dengan baik. Dan semoga ini semua akan terus membuat demokrasi kita makin matang dan memberikan manfaat yang lebih besar di seluruh masyarakat. Begini, yang pertama kita harus sadar bahwa demokrasi ini harus riuh. Kalau diam-diam saja bukan demokrasi. Demokrasi itu harus riuh oleh gagasan, oleh pemikiran-pemikiran orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena politik itu adalah urusan publik. Dia mengurus hal-hal publik, maka kemudian dia harus riuh. Pandangan-pandangan harus ditumburkan sehingga kemudian lahir sesuatu untuk dikerjakan bersama. Konteks Pak Anies mengatakan saya bukan lari-lari pagi, saya melihat begini. Demokrasi Indonesia tidak lagi bisa hanya sekedar gimmick-gimmick. Tidak bisa lagi sekedar hanya foto-foto selfie, tidak. Kenapa? Kalau hanya sebatas foto-foto selfie, maka kemudian demokrasi kita hanya akan menjadi demokrasi 140 huruf. Tidak. Demokrasi ini harus kemudian menghasilkan yang namanya kesejahteraan, menghasilkan yang namanya generasi baru. Tetapi di antara yang paling menentukan di saat Mas Ganjar sekarang harus memenangkan Pilpres 2024, karena ada 7 lembaga, dan 7 lembaga termasuk indikator, Kompas, Litbang Kompas, dan lain sebagainya, itu sedikit mengunggulkan Prabowo meskipun dalam margin of error. Nah, kalau misalnya ini yang diperhitungkan, tentu alasan elektoral yang paling menentukan. Jadi cawapres siapapun itu harus menyumbang secara elektoral buat pemenangan Mas Ganjar, terutama di wilayah Jawa Barat, kemudian Banten, DKI, kemudian Sulawesi, dan Sumatera. Nah itulah, sebuah masalahnya kan semua kata putus ada di tangan Ibu Mega ya. Dan kalau kita melihat ke belakang kita, Ibu Mega beberapa kali menentukan cawapres tidak semata-mata faktor elektoral, tetapi faktor kearifan nasional tadi. Nah ini misalnya kalau kita lihat di 2001, 2002, Ibu Mega memilih Pak Hamzahas, tokoh NU, ketua P3, kemudian berasal dari luar Jawa dan senior. Untuk cawapresnya Pak Anies? Gini, nanti habis lebaran berarti hari keberapa gitu kan? Santai aja dulu, santai dulu. Pokoknya yang penting sekarang ini kita sama-sama merayakan Idul Fitri. Karena seluruh masyarakat juga saat ini tidak lagi bicara politik kok. Masyarakat semua lagi bicaranya tentang kehangatan kumpul bersama, saling memaafkan dengan keluarga, dengan masyarakat lingkungan itu. Bisa berinovasi, yang bisa berkreativitas, yang melahirkan penemuan-penemuan. Bukan sekedar kemudian lari sana, lari sini, bicara sana, bicara sini, mengatakan bahwa kita ingin membangun Indonesia, tidak. Maka demokrasi kita harus siap gitu. Keriuhan-keriuhan ini kita masukkan ke dalam hal-hal yang substansial. Konteksnya Pak Anies mengatakan, ayo dong saling catat prestasi. Tim sana boleh lihat saya memerintah, tim sini boleh lihat sana memerintah. Karena ini semua punya rekam jejak pemerintahan. Punya rekam jejak. Pak Anies pernah jadi gubernur, Mas Ganjar pernah jadi gubernur, Pak Prabowo pernah jadi menteri. Ini yang kita lihat di belakangnya. Bagaimana mereka ketika memerintah, ketika berkuasa tadi, memposisikan rakyatnya, memposisikan daerahnya apakah dibawa ke depan untuk maju beserta kesejahteraannya atau biasa-biasa saja. 2004 yang beliau pilih adalah Ki Hasim Muzadi. Meskipun bukan luar Jawa, tapi beliau adalah tokoh NU, saat itu adalah ketua Tanfidia, kemudian juga senior. 2009 yang dia pilih adalah Yusuf Kala untuk mendampingi Pak Jokowi, tokoh NU sekaligus mantan aktivis HMI, ketua Dewan Masjid luar Jawa dan senior. 2019 kemarin ya, yang beliau pilih lagi-lagi juga merepresentasikan hal yang sama bersama ketua umum partai pendukung pemerintah. Yang dipilih adalah Kiai Ma'ruf Amin, tokoh NU, kemudian luar Jawa karena berasal dari Banten ya, Jawa dalam pengertian etnik, kemudian juga senior. Cuma untuk kepentingan 2024 mungkin kepentingannya bisa berbeda. Karena di 2019 Kiai Ma'ruf Amin meskipun sumbangan elektoralnya tidak terlalu besar, tetapi Pak Jokowi leading secara elektoral. Nah 2024 ini kan Mas Ganjar bagaimanapun masih struggling kan, terutama melawan Pak Prabowo. Jadi perlu cawapres yang secara elektoral punya sumbangan
dukungan buat pemenangan 2024. Lihat pedestriannya enak untuk jalan kaki. Dulu Mas Anies bilang saya akan umpamanya karena Bang Effendi pakai baju Argentina akan bangun stadion bertaraf internasional. Jadi umpamanya kan Yang menempati peringkat teratas sebagai cawapres. 4 nama itu adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, selisihnya statistically tight gitu ya. Kemudian untuk peringkat 3 dan 4 itu pun juga tidak berbeda secara statistik dengan peringkat pertama dan kedua adalah Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Nah, dari 4 nama ini kan konon ada 2 nama yang 3 nama teratas ini kan diusulkan juga oleh Pak Jokowi ya. Meskipun lagi-lagi ini masih kabar yang perlu diverifikasi oleh Mas Arya Bima. Tapi poin saya adalah 4 nama teratas ini nama-nama yang relatif muda dan punya sumbangsi elektoral. Tapi untuk kepentingan Mas Ganjar, lagi-lagi wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, itu wilayah yang perlu didongkrak, terutama peran cawapres penting, karena bagaimanapun Mas Ganjar sudah cukup kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi perlu pendamping yang punya sokongan elektoral di wilayah yang tadi saya sebut. Kubu Ganjar disebut gentar pada Anies Baswedan. Kenapa? Dikutip di Jakarta, kubu Ganjar Pranowo disebut gentar terhadap bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan. Popularitas Anies semakin moncer yang terlihat dari berbagai hasil survei. Berkaitan dengan asumsi politik yang dikhawatirkan PDI Perjuangan dan koalisi Ganjar yang mendapat restu dari Jokowi, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion IPO Deddy Kurniasa dalam diskusi virtual crosscheck metrotvnews.com bertajuk Anies akan diambil KPK. Ini skenarionya. Minggu 20 Juni 2023, Deddy mengatakan koalisi perubahan untuk persatuan KPP saat ini merupakan yang terbesar dan solid. Hal itu bila dibandingkan dengan koalisi Ganjar atau Prabowo Subianto. Kedua, elektabilitas Anies termasuk yang terkuat untuk situasi sekarang, papar dia. Dia menyebut elektabilitas Ganjar memang konsisten tertinggi dalam berbagai survei, sedangkan elektabilitas Prabowo tak stabil. Tapi dari sisi angka, Anies dalam posisi stabil meski secara posisi bisa saja berada di bawah Prabowo. Jelas dia. Menurut Deddy, popularitas dan elektabilitas itu membuat ikhtiar akhir maju di pemilihan presiden Pilpres 2024 dijegal. Apalagi Anies terbukti mampu berkompetisi dan mengalahkan rivalnya dalam pemilihan gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017.